Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa ittaba'a atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para adik-adik semuanya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya kalimat tersebutlah yang patut kita ucapkan, yang patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk kita ini memperbaharui rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa maringi kepada kita sedaya itu anugerah kenikmatan ingkang kathah ingkang boten saged kita hitung, saking kathahnya kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan-kenikmatan itu terus datang kepada kita semuanya. Maka sangat layak bagi kita, sangat penting dan harus bagi kita untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di hari kemarin sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari ini kita perlu bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari esok pun sama, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku tambahkan kepada kalian, baik tambahannya itu kenikmatan yang serupa atau kenikmatan yang berbeda atau keberkahan pada kenikmatan yang telah ada. Wa la in kafartum, namun jika kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Para jemaah, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jangan lupa untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti bersabda, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang mau sholawat kepada sekali saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang yang bersalawat tadi di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala ashran, 10
sebuah janji yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih ketika disebut nama beliau, Nabi SAW nanti bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi." Orang yang pelit itu, wong medit itu, kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu, siapa yang kalau namaku disebutkan di sisinya, wa lam yusalli alaihi, namun dia enggan untuk bersalawat kepadaku. Maka mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dua hal yang penting yang senantiasa diingatkan oleh para khatib, agar kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan September tahun kepuntuh di tahun 2024 ini ada berita ya, September 2024 itu dibuka pendaftaran nomor itu CPNS, dibuka untuk pendaftaran CPNS. Lah pendaftaran CPNS itu ternyata menyedot banyak perhatian manusia. Kata tiang itu podo berlomba-lomba daftar CPNS itu. Bahkan disebutkan sampai 3 jutaan pendaftar ini. Orang-orang yang sudah bekerja maupun baru akan bekerja itu berbondong-bondong mendaftarkan dirinya agar bisa diangkat menjadi PNS di Solo. Lah tentunya para wartawan dan banyak pihak mereka coba mencari alasan nopo penyebabnya kok kata yang itu daftar PNS itu, kok kata sedangkan PNS itu kata sebabnya nopo, sampai diadakanlah angket, disebutkan diadakan angket pertanyaan ya, kepada sekitar 15.000 orang. Sekarang angket itu kan gampang, kayak HP itu gampang. Ya, kepada 15.000 pendaftarnya itu ya, mereka 15.000 pendaftar menjawab rata-rata pengennya itu urip itu sejahtera, urip itu terjamin pas nomi, terjamin pas sepuluh, pas kasih nom, pas kuning ini terjamin gaji tercukupi, anak-anaknya tercukupi, istrinya tercukupi. Demikian pula ketika masa tua, masa sumpah, PNS itu terjamin enten dana pensiunnya, enten dan yang lain sebagainya. Lah itulah yang menyebab 3 jutaan orang tadi membuat mereka berbondong-bondong beramai-ramai daftar PNS itu. Hal yang seperti ini adalah sesuatu yang wajar para jemaah. Tiang pengen hidupnya terjamin, ini adalah sesuatu yang wajar sangat. Gimana usah celah, mau gabung PNS lagi itu, bodoh usah celah. Bahkan kalau kita melihat kehidupannya tadi, orang-orang yang menginginkan hidup PNS, ujung-ujungnya pengen mereka sejahtera, masa mudanya, masa tuanya pengen sejahtera. Kacamata yang seperti ini coba kita ambil. Kacamata yang ikan ngapakni dan makan sebagai PNS itu, ayo kita
Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, adik-adik semuanya, lah kacamata orang-orang yang menginginkan PNS itu, ayo kita pakai. Maksudnya apa? Ayo kita semuanya memikirkan, berpikir bagaimana orang kita dan dunia ini, bisa kita dan dunia ini sejahtera. Ayam masak nomi, ayam masak sepai, ge ayam mantul tilar dunia mungkin. Jadi seorang yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai PNS tadi, ingin kesejahteraan di masa mudanya, di masa tuanya, kita pun harus berpikiran sama. Tapi boten atau sanes masalah dunia, sejahtera masalah apa? Akhirat. Ini perlu kita pakai. Bagaimana caranya kita ini sejahtera sekarang, sejahtera nanti, sejahtera pula di masa akhirat kita, sepeninggal kita meninggalkan roh dunia. Jadi sekarang kita bisa sejahtera, nanti di masa tua pun sejahtera, nanti setelah meninggal dunia pun sejahtera. Amat kita para jemaah, para itu, badan kita ini nggak akan terus kuat seperti masa muda kita. Pas masa muda itu pas kuat-kuatin, pas joyo-joyo itu. Tapi jangan sampai kita mikirkan kesejahteraan yang sementara ini saja. Kesejahteraan yang selamanya, terlebih lagi setelah meninggalkannya kita dunia yang fana ini. Maka saat kita masih kuat, tubuh kita masih kuat, ayo kita pikirkan gimana caranya setelah kita meninggal dunia, hidup kita di alam kubur itu sejahtera. Jangan Jakarta beramal itu mungkin bahwa usia pun swidaan pun kaset swidaan itu terus mulai naik. Jangan bahwa tanggal dan yang sepain jenengan yang sudah umur 60, 65, Masya Allah itu sudah berbeda. Jangan tinggali saking minum mawon. Yang itu sakit tinggali kesehatan, sakit minum tujuan ini. Nah tujuan itu mulai anak-anak tahu, ini sudah mulai rumah. Tapi nih tasik minum es-esan, ini insya Allah masih kuat ini. Tapi nih kalau bukoi turunnya teh anget, bagi putih anget kalau buatan usaha teh, buatan usaha es-esan. Nah itu kelihatan bahwasanya apa? Perangkat ini sudah mulai menguap. Sehingga kita sebagai ini butuh bekal, butuh bekal agar hidup kita ini sejahtera. Sejahtera di masa muda, sejahtera di masa tua, dan sejahtera setelah kita meninggalkan alam dunia ini, yaitu di alam kubur maupun di alam akhirat. Para jemaah, para bapak, para ibu, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta yang kedua yang baru kita cermati pula adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menakdirkan umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang usianya itu pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti bersabda, "A'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu lahu." Umurnya umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
niku antara swidak sampai 70 mawon. Wa aqallu dan sedikit dari mereka menyuju dari yang melewati nomor itu. GA enten sih lebih dari 70 ya, 70 80 enten, tapi sedikit sekali. Rata-rata ini 60 sampai 70. Nah ini kalau kita bandingkan dengan umat-umat sebelumnya ya, lebih-lebih umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh misalnya, umur itu sewuan. Nabi Nuh sendiri beliau dakwah itu sekitar 950 tahun. Ya. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam 950 tahun. Itu kelihatan umur-umur orang-orang saat itu ya sekitar 1000-an. Lah, kalau umurnya 1000, kita sakit beramal ingkang kathah. Sakit sholat bolak-balik 1000 tahun, sakit puasa bolak-balik 1000 tahun. Tetapi umurnya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini cuma 60 sampai 70 tahun. Maka kita harus cerdas-cerdas, harus pinter-pinter ketika mau beramal. Ketika mau beramal, karena tak guna kita untuk menghadapi amalan akhirat, di amal soleh kita mau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman lalu mereka mau beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga di surat yang terkenal, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sesungguhnya manusia semuanya di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang mau berwasiat akan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat akan kesabaran. Maka amal saleh adalah kunci utama agar kita sejahtera sekarang, sejahtera nanti, sejahtera setelah kita meninggal dunia, sebagaimana yang diimpikan oleh para PNS tadi, sejahtera di masa tua, sejahtera di hari esok. Maka kaum muslimin, para jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait apa yang kita bicarakan tadi, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pengasih. Allah memiliki sayang dan terus-menerus. Allah itu sudah mempersiapkan, sudah menyiapkan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan sekarang ini, tapi sejahteranya sampai nanti di alam kubur. Kita bisa melakukan amalan sekarang, tapi kita bisa sejahtera mungkin di alam kubur, di masa sekarang kita di alam kubur kita. Yaitu sebuah hadis yang sangat masyhur yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah kita hafal semuanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila mati manusia, diriwayatkan oleh tidak mati Adam, tidak apabila mati anak Adam yaitu manusia, inqata'a 'amaluhu, amalannya terputus, illa min salasin, kecuali ada 3 amalan yang amalannya terus mengalir. Ya, amalannya amalan jariah, amalannya mengalir sampai orangnya meninggal terus pahalanya mengalir. Apa sih itu nama? Tiang itu sejahtera. Napa bawa amalan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u
Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita agar kita nanti sejahtera di seluruh masa kita adalah sedekah jariyah, melaksanakan apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Seringkali sedekah jariyah ini dimaknakan dengan makna wakaf, dan itu memang yang paling pas. Sedekah jariyah itu adalah sebuah sedekah yang barangnya itu nanti awet dan terus diambil manfaatnya. Ya. Barangnya itu awet tapi memang amalannya, manfaatnya itu terus dipakai, bisa digunakan. Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menyebutkan contoh-contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna." Ada 7 contoh, ada 7 perkara yang akan terus sejahtera seorang hamba. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, padahal dia sudah di kuburan setelah matinya dia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama ilman." Siapa yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Ini adik-adik nanti kalau dewasa, kalau sudah gede, bercita-citanya apa ini? Kalau bisa cita-citanya jadi orang yang menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu itu gimana? Tidak harus jadi ustaz yang gimana. Siapapun dari semua kita itu bisa ikut berpartisipasi, ikut mengambil peran menyebarkan ilmu. Ya. Dan ini kewajiban kita semua, atau anjuran kepada kita semua, bukan anjuran datang para ustaz, para guru, para yai, bukan. Sejauh dari kita sakit melaksanakan ini. Man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Jenengan misalnya dapat sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apakah bisa mempraktikkan ini? Sangat bisa. Jenengan punya anak-anak, putra putri yang bisa diajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka membaca Al-Quran, ajarkan kepada mereka sholat, ajarkan kepada mereka wudu yang benar, ajarkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan mengajarkan kepada mereka baca Al-Quran malam, maka setiap kali putra jenengan, kali jenengan itu mengawas Al-Quran, jenengan asal pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cuma sepele orang berbapa ribu, ajarkan abad kerja, abad ibu babiku, jenengan ajarkan. Jenengan ajarkan kepada putra putri, jenengan sholat, ajarkan sholat yang benar, Allahu Akbar, takbiratul ihram, niatnya apa, syaratnya apa, rukunnya apa, wajibnya apa, jenengan ajarkan seluruh. Pembatalnya apa, jenengan ajak gandeng anaknya ke masjid sehingga anak itu terbiasa sholat. Nah, maka nanti setiap kali anak jenengan sholat, jenengan asal pahala sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun jenengan pun tilar dunia, jenengan asal pahala sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak jenengan mungkin misalnya mereka mengajarkan ke cucu-cucu jenengan, Masya Allah, pahala terus mengalir. Makanya kalau ada yang bertanya, siapa di agama Islam ini yang pahala yang paling besar? Dari manusia pahalanya tidak pernah diuji. Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ajarkan agama Islam ini kepada para sahabat itu Nabi SAW.
sholat, umatnya puasa, umatnya ngaji, umatnya melakukan kebaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpahala terus. Dari kalangan para sahabat, sinten yang ingin saya, sinten yang sahabat yang paling saya, tidak lain tidak bukan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Lawan para sahabat itu kata ingkar masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi para sahabat itu masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu taala. Makanya amal-amal yang semacam ini mengajarkan ayo kita giatkan. Apakah ini berlaku bagi yang bersentuhan langsung, artinya yang mengajarkan ilmu langsung? Dan semua yang terlibat, semua yang memberikan support, memberikan kontribusi akan mendapatkan ganjaran pula, bahkan sedekahnya sedekah jariah juga. Misalnya nih, dalam majelis ilmu sekarang ini kita membahas sedekah jariah. Lah saya datang ke sini ini tentunya ada panitia yang menyiapkan, ada panitia yang menelpon, yang menghubungi, ada panitia yang menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Maka panitia ini termasuk yang men'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu juga. Karena mereka memberikan peran juga untuk apa tersalurkannya ilmu tadi. Termasuk juga yang kalau kita ambil contoh di sini aja, orang-orang yang dulunya membangun masjid ini, orang-orang yang sedekah bangun masjid ini, wakaf bangun masjid ini, semuanya akan terus mendapatkan pahala yang mengalir, pahala yang mengalir. Karena dengan dibangunkan masjid ini, di dalamnya dihidupkan ilmu. Apalagi Ustaz Amin, Masya Allah, mengajarkan banyak ilmu kepada para jemaah semua. Makanya perlu kita saling support, sebagaimana yang disampaikan tadi di awal oleh pengurus. Kita saling support, kita saling bantu, saling tolong-menolong, agar pahala itu bukan buat panitia saja, jadi semuanya itu mendapatkan pahala, mendapatkan sedekah jariah. Meskipun kita telah meninggal dunia, tapi pahala akan terus mengalir kepada kita. Yang selanjutnya para jemaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk sedekah jariah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan au ajra nahron, atau mengalirkan sungai. Ya, mengalirkan apa? Sungai. Kalau di sini jarak sungai ya. Di sini yang ada kering, korban itu, korban itu ya. Beda kalau saya hidup di kecil itu, soal sungai itu mengalir, ada saluran irigasi dan sebagainya. Lah, orang-orang yang membuka pertama saluran semacam ini pahalanya berapa? Ya, gimana tidak pahala yang besar? Daerah sana bisa mendapatkan air gara-gara aliran sungai dari sini. Mereka yang buka, dan ini perannya pemerintah mungkin bisa lebih banyak berperan dalam masalah ini. Ya, mengalirkan sungai, ya, membuat aliran air agar tidak terjadi banjir, atau memberikan pengairan irigasi di sawah-sawah dan lain sebagainya, atau di tambak-tambak misalnya. Maka ini juga termasuk sedekah jariah. Setiap kali orang mengambil manfaat dari sungai tadi, maka orang yang membuat sungai tadi, atau merencanakan sungai tadi, atau mensupport pembuatan sungai tadi, akan kecipratan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hafara bi'ran, atau menggali sumur. Ya, ini mirip dengan yang kedua dari sungai. Sekarang
sumur, ya, sumur bor misalnya, tapi yang lillahi ta'ala ikhlasnya, bukan karena kerja, tapi benar-benar membantu. Contohnya membuatkan sumur di mana, di masjid misalnya. Ini bisa kan orang-orang yang saling membantu, wakaf dan lain sebagainya. Maka setiap kali air yang diambil dari sumur dan digunakan untuk sholat, untuk wudhu, untuk bersuci dan lain sebagainya, maka yang berpartisipasi, yang ikut menggali sumur tadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan selanjutnya adalah al-gharasa nahlan, atau menanam kurma, ya, atau menanam kurma. Ya, di zaman kita sekarang yang menanam pohon, ya, menanam pohon ini termasuk sedekah jariah. Ya, siapapun yang mengambil manfaat dari pohon tadi, jenengan asal ganjaran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jenengan yang punya pohon-pohon di depan rumahnya, kemudian ada hewan yang makan, ada burung yang makan, ada manusia tetangga yang misalnya minta satu buat dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Jenengan asal pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jenengan asal ganjaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan misalnya burung itu yang makan,